Halo, selamat siang saudara. Selain 5 sorotan utama tadi, Kompas Siang juga akan hadir dengan sorotan menarik lainnya. Di antaranya dari Palu, Sulawesi Tengah dan Ramil Biromaru Palu, Letu Agus Yudo meminta maaf pada manajer SPBU atas penamparan yang dilakukannya. Insiden terjadi setelah anggota TNI itu tak dilayani saat membeli BBM Pertalite karena tak memiliki kode QR. Ada juga informasi tentang 3 warga penggali sumur yang tewas di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Diduga kuat mereka tewas akibat menghirup gas beracun metana dan terjebak di dalam sumur. Bersama saya, Fidi Batlolone. Dan saya, Tili Reabella. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office atau PCO tinjau pelaksanaan uji coba program makan bergizi gratis di Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dilakukan adalah dengan mengecek proses produksi makan bergizi. Makan bergizi gratis disiapkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanah Sareal, Bogor. Makanan bergizi gratis ini akan diberikan kepada murid mulai dari tingkat PAUD hingga SMA dengan total 3.018 porsi. Salah satu sekolah yang jadi uji coba adalah SDN Kedung Badak 1. Menu yang disiapkan hari ini diantaranya nasi putih, ayam ungkep goreng, cah brokoli, jagung, pisang, dan susu. Menu akan bervariasi setiap harinya dan semua makanan disajikan dalam wadah stainless steel. Dari sekolah sangat mengapresiasi ya tentang program makan bergizi gratis ini. Hal itu benar-benar berdampak luar biasa buat sekolah kami. Nah, dari program makanan bergizi ini yang pertama, kita benar-benar diajarkan untuk menghargai setiap sesi pekerjaan yang ada. Dari para petani yang menyiapkan makanannya, kemudian dari pedagang, ataupun dari yang menyiapkan makanan yang mereka bekerja dari jam 3 pagi. Kemudian dari yang distributor, mendistribusikan makanan dari dapur umum menuju ke sini. Itu perjuangan yang luar biasa. Kami mengajarkan kepada anak-anak, ayo dihargai setiap profesi yang ada. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati di SMP Siliwangi, Kota Bogor. Selamat siang Masni, bagaimana jalannya uji coba makan bergizi gratis di sana? Apakah makanan yang disajikan sudah sesuai dengan arahan Presiden Rp10.000 per porsinya? Iya, Bella dan juga saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu kelas di SMP Siliwangi, Kota Bogor, dan saat ini memang dapat dilihat ya, akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Febri James. Ini di kelas 7 SMP Siliwangi, Kota Bogor sedang menikmati makan siang gratis yang tadi sudah dibagikan sekitar pukul 11 kurang begitu. Nah, saat ini mereka sedang menikmati dan dapat dilihat akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV apa saja sih menu yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat ya saudara, ini ada ayam goreng, tentunya ada sayur begitu, ada jagungnya, ada brokoli, dan tentunya ada susu yang diberikan dan juga ada buah, ini ada pisang. Nah saudara, Bella dan juga saudara, kita akan tanyakan kepada Kepala Sekolah SMP Siliwangi Kota Bogor bagaimana sih sebenarnya dari harapan dari sekolah dan tanggapan dari sekolah setelah adanya program makan bergizi gratis yang diterapkan oleh pemerintah. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Siliwangi Kota Bogor bersama dengan Ibu Rosmiati. Ibu mungkin bisa dijelaskan Ibu bagaimana mungkin tanggapan dari sekolah setelah adanya program makan bergizi gratis yang diterapkan oleh pemerintah ini. Baik, kami di sini SMP Siliwangi makanan ini memang sangat dibutuhkan oleh siswa kami karena siswa kami ini memang rata-rata memang kelas menengah ke bawah, di mana untuk kebutuhan gizi mereka itu sudah bisa dipastikan bahwa setiap hari itu tidak terpenuhi. Dengan adanya program pemerintah ini, anak-anak kami sangat antusias, terutama juga orang tua, karena ini sangat membantu mereka untuk mereka sudah mengetahui bahwa anak-anak mereka sudah mendapatkan gizi yang baik di sekolah. Itu yang kami lihat di anak-anak kami, dan setiap hari
anak-anak kami dengan senang hati datang ke sekolah karena mereka tahu mereka akan mendapatkan makanan yang sehat. Dari orang tua mungkin responnya yang diberikan di tanggapannya kepada sekolah betul, Pak? Hampir setiap hari orang tua itu memberitahukan kepada kami bahwa anak-anak mereka yang tadinya nggak bisa makan sayur sekarang sudah bisa makan sayur. Anak-anak tadinya yang nggak terbiasa minum susu sudah minum susu setiap hari, ada buahnya, dan orang tua sangat senang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, itu yang disampaikan kepada kami. Baik Ibu, terima kasih Ibu Rusmiati. Nah itulah dari pihak sekolah ini memberikan tanggapan kalau memang sangat bersyukur dengan adanya program makan bergizi gratis yang diterapkan oleh pemerintah, di mana juga kalau yang diberikan oleh pemerintah ini kepada mulai dari PAUD, TK, SD, SMP dan juga hingga SMA begitu. Dan menu-menu yang diberikan ini tentunya bervariasi begitu ya. Tidak hanya setiap hari lauknya ayam, tidak hanya setiap hari sayurnya itu brokoli atau jagung, tapi tentunya bervariasi. Ada telur, ada ikan, dan juga lauk-lauk lainnya yang tentunya ini karbohidrat, protein, sayur, dan juga mineralnya tercukupi. Nah, untuk sekarang kita akan tanyakan dari sisi pemerintahnya, Bella dan juga saudara. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Mas Dede, kalau dari program makan bergizi gratis ini sudah mulai ini uji coba, ini dari Badan Gizi Nasional, mungkin kedepannya bagaimana ini? Iya, jadi apa yang kita saksikan sekarang adalah bagaimana kami sedang meninjau persiapan untuk implementasi program makan bergizi gratis yang akan kick off atau dimulai tanggal 2 Januari. Gitu. Jadi di tahun 2025 nanti itu sudah dianggarkan sekitar 71 triliun ya, yang dimana akan ada sekitar jadi penerima manfaatnya total itu ada 82 juta untuk ditunaikan pada tahun 2029. Di tahun 2025 ini ditargetkan 40%, kurang lebih ya, dari total penerima manfaat. Nah, untuk kick off sendiri, per 2 Januari akan dimulai dengan target penerima manfaat itu sekitar 3 jutaan orang. Sekitar 3 jutaan orang, dan per Desember ini sudah dibuka sekitar 150 unit pelayanan atau dapur umum istilah awamnya ya, dan satu unit pelayanan itu bertanggung jawab untuk sekitar 3.000 sampai dengan 3.500 porsi per hari, kurang lebih demikian. Berarti untuk tadi kita sempat memantau unit pelayanan di Tanah Sareal begitu. Betul. Ada 3.018 porsi, berarti itu untuk berapa sekolah? Nah, itu tergantung dengan jumlah murid di satu sekolah. Jadi satuan yang dipakai untuk berapa layanan yang akan diberikan oleh unit pelayanan tersebut itu bukan sekolahnya, tapi si jumlah siswanya. Nah, untuk yang di Kota Bogor ini sendiri, dari informasi terakhir yang saya terima dari yang unit pelayanan di Tanah Sareal ini adalah sekitar 15 sekolahan, kurang lebih demikian. Berarti setelah mungkin uji coba sudah dilakukan hingga mulai dari 18 November kemarin ya Mas ya? Ya. Nah, ini mungkin sudah ada evaluasi begitu ya. Mungkin apa kendala saat ini yang dirasakan setelah penyaluran makan siang bergizi? Ya, kalau dari yang kami lihat tadi, sebenarnya uji coba yang dilakukan di Tanah Sareal yang dimulai pada 18 November ini sudah sampai di tahap uji coba final, walaupun baru mulai. Karena sebetulnya uji coba itu sudah dilakukan 10 sampai dengan 12 bulan, ya. Yang dimana Tanah Sareal ini baru dimulai 18 November. Dan yang namanya uji coba ini kan dia proses pencarian bentuk penyempurnaan yang terus-menerus ya. Sehingga ketika kita berbicara yang di sini, tadi saya sudah bertanya ke unit pelayanan dan saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah pertanyaan-pertanyaan apakah sudah memenuhi standar ini, dan standar itu termasuk kecukupan gizi, termasuk kecukupan staf yang dimana di sana harus ada seorang ahli gizi, harus ada ahli keuangan dan lain-lain. Termasuk juga infrastrukturnya, apakah ada kendaraan yang
yang bisa dipakai untuk mengantarkan makanan, kendaraan tersebut harus steril, harus disemprot disinfektan sebelum makanan itu dimasukkan dan lain-lain. Ternyata mereka sudah ready. Lalu saya juga sebelum ke SMP Siliwangi, tadi saya juga sempat ke SD Negeri Badak 1 ya, di areal yang sama kurang lebih. Dan ngobrol juga dengan kepala sekolahnya di sana dan sudah cukup baik implementasinya. Saya sempat bertanya juga apakah ada resistensi dari pedagang kantin, ya kan bisa saja asumsinya omset itu berkurang, gitu. Ternyata nggak ada. Artinya antara penyediaan makanan juga yang mendistribusikan yaitu sekolah dan lain-lain, ini kesiapannya sudah cukup matang, Terima kasih sama-sama. Itulah saudara, tadi kita sudah berbincang dengan kepala sekolah dan barusan sudah berbincang juga dengan juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Tadi sudah dijelaskan juga kalau misalnya per Januari 2025 dan juga pelayanan, maksud kami untuk dari penyaluran makan bergizi gratis ini akan mulai efektif pada Januari 2025. Bella. Baik, per 2 Januari 2025 akan kick off makan bergizi gratis dan ada kurang lebih 3 juta penerima manfaat yang akan merasakan makan bergizi gratis. Terima kasih Mas Nirahmawati langsung dari Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, saudara, tim SAR gabungan masih mencari 2 korban longsor yang belum ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor mencapai 10 orang. Juga ada informasi, saudara, banjir kembali merendam permukiman warga Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Padahal sehari sebelumnya banjir sempat surut, membuat warga membersihkan rumah mereka.